minggu yang lalu di Unisba juga sudah mulai, jadi masuk kampus sudah dicek suhunya. Jadi ada alat pencek suhu, ya. Kemudian suhunya berapa itu. Nah kalau suhunya tinggi, misalnya 39, 40 dan lebih lagi, ya itu perlu diwaspadai. Kemudian pilek, batuk, ya, sakit tenggorokan, kemudian bahkan juga sakit kepala, ya. Nah sesak nafas, nyeri dada itu juga indikasi-indikasi. Nah jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di surah Al-Baqarah 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, ila akhiri, saya singkat saja. Surah Al-Baqarah 226. Sesungguhnya Allah tidak segan itu ya. Tidak segan membuat satu perumpamaan yang berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ya. Jadi saya beri komentar dulu bahwa Allah itu tidak segan menciptakan makhluknya yang kecil-kecil. Di sini diumpamakan nyamuk. Nyamuk. Dalam riwayat nyamuk itulah yang membunuh Raja Namrud di zaman dia membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Berupa nyamuk atau yang lebih kecil, lebih rendah atau lebih kecil. Ya lebih kecil nyamuk itu ya katakan virus yang sangat kecil sehingga melihatnya itu ya harus dengan mikroskop, dengan alat khusus. Kalau dengan mata telanjang nggak kelihatan, nyamuk masih kelihatan. Ini lebih kecil lagi. Nah ini kita ambil kenyataan bahwa virus itu makhluknya Allah. Sama dengan kita manusia dan hewan-hewan yang lain, virus itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Dan kalau kita mengambil hikmahnya, bisa ini menjadi ayat-ayat Allah juga. Karena alam semesta beserta semua isinya, yang besar atau yang kecil, yang matahari sangat-sangat besar, yang virus sangat-sangat kecil, itu semuanya ayat Allah. Nah kita lanjutkan terjemahnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Allah, benar dari Tuhan mereka. Artinya apa? Kita orang beriman itu meyakini segala bentuk virus itu ciptaan Allah, itu dari Allah. Tetapi mereka yang kafir mengatakan sebaliknya, yang tidak iman. Apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Lah wong virus kecil banget tok kali nggo karepe. Dek karepe piye Gusti Allah iki? Gawe makhluk kok ora ketok kecuali dengan alat dilihatnya. Jadi orang-orang kafir komentarnya kayak gitu itu. Nah, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Maka virus itu ada yang membuat orang itu tersesat, zalim. Ya. Tapi ada juga virus itu membuat iman tambah kuat. Dia tinggal orangnya lah. Dengan gejala virus corona yang mendunia ini, apakah iman kita pada Allah semakin kuat atau semakin tipis? Contoh kesesatan adalah ketakutan yang berlebihan terhadap virus. Naudzubillah, lebih besar daripada ketakutan berlawan. Itu kesesatan. Ya. Dengan Allah tidak takut itu. Suruh sholat males ya, suruh ngaji males. Tapi dengan virus corona ya takutnya bukan main. Ya, jangan sampai virus corona itu mendangkalkan akidah kita. Naudzubillah. Di ayat ini sudah disebutkan
Jadi yang namanya perumpamaan tadi mulai dari nyamuk, semut atau virus itu ada yang menyebabkan manusia itu tersesat, ya. Ada juga yang menyebabkan orang itu mendapatkan petunjuk. Dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk sehingga iman kita tambah kuat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di akhir ayat dikatakan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu ya nanti dilihat di ayat berikutnya, dicek sendiri. Ya, ayat 27. Kemudian jamaah sekalian, istilah corona itu sebenarnya ada mirip yang disebut di Quran. Ya. Di Quran itu menyebutkan, ya, dari sini bacanya. Wa may yakunis syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Ya nyebutnya qarina bukan corona. Tapi kalau lihat penjelasannya ini nyambung, jenengan bisa buka Quran. Ini di An-Nisa 38, nyambungnya di ayat sebelumnya juga 37. Jangan bisa cek ya. Ini yang 37 enggak saya tampilkan. Jadi di 37 itu isinya adalah menyebutkan orang-orang yang bakhil, pelit, medit, kemudian mengajak orang bakhil, pelit, medit. Kemudian orang yang kayak gitu itu disebutkan juga di ayat 37, orang yang menyembunyikan nikmat Allah. Jadi misalnya kalau dapat nikmat itu diaku-aku, iki goro-goro usahaku, ilmuku, kemampuanku. Ya. Bahkan di ayat ini nanti kita sebutkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Siapa tahu di sini? Walladzina orang-orang yunfiquna berinfak amwalahum harta mereka ria'an nas pamer ke manusia biar dilihat manusia. Ria. Infaknya ria. Ya, nyumbang ben diarani dermawan ya. Namanya penuh pujian biar terkenal. Lanjut. Wala yu'minuna billah, dan dia orang-orang kayak gitu itu tidak beriman kepada Allah. Enggak ngaku Tuhan, ateis. Dan yang ateis itu komunis. Yang namanya Tiongkok, Cina itu negara komunis. Tuhan itu dengan komunis. La yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Jadi bagi mereka itu nggak ada kamu, surga neraka nggak kamu, nggak ada, pokoknya hidup ya sekarang dunia, nggak ada hidup sudah mati. Nah ini wa may yakuni syaitanu lahu ya qarina fasa'a qarina. Nah, di bawah sampean baca teman. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya. Siapa orang yang mengambil teman? Ya orang-orang tadi yang disebutkan di ayat 37, orang bakhil, menyembunyikan nikmat dari Allah, tidak beriman Allah, tidak beriman hari akhir. Ya, mereka riak, pamer ketika berinfak. Nah orang-orang kayak gitulah orang yang mengambil setan menjadi temannya. Jadi kata korina itu artinya teman, tapi konotasinya teman yang buruk, yaitu fasa korina. Jadi korina itu mana teman buruk, yang dimaksud adalah setan. Ya. Memang virus corona menjadi setan sekarang. Ya. Bisa menakalkan kita. Setan itu takut dengan orang Islam, orang sholat. Jangan lihat beritanya yang lalu ya, di Wuhan Muslim Uyghur tidak terserang corona karena mereka sholat, karena mereka iman kepada Allah. Malah orang-orang Cina yang ikut sholat kan.
Ya. Karena setan itu nggak bisa bersahabat dengan orang beriman, nggak bisa. Ya. Nah ini jadi wasa akorina yang namanya tadi setan tadi mengambil setan sebagai teman, yaitu yang seburuk-buruknya. Nah ini di An-Nisa 37 dan 38 nanti dilihat. Nah saya ngambil di web gambarnya kurang lebih kayak gini virusnya itu. Ya. Jadi penapasan viral 20 ya. Ini data Januari dulu di Cina itu sekian 600, sekarang sudah ribuan kasusnya ya. Di Indonesia sudah 300 sekian yang kena ya. Kemarin kalau nggak salah 309, hari ini nggak tahu itu tambah lagi mungkin. Jadi yang mati berapa dilihat ya. Jadi kita berdoa, kita aminkan semoga urusan virus corona di Indonesia selesai sebelum Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika Ramadan kita tenang, ibadah itu nyaman, tenang. Ya. Maka kita menambah doa dalam kunut nazilah itu memang harapannya itu. Serang ya diserang biar nggak apa-apa untuk pelajaran orang Indonesia ya, biar nggak sombong. Kemudian moga-moga selesai sebelum Ramadan. Ramadan insya Allah sekitar 24 April. Moga-moga sebulan lagi gitu. Nah ini gambaran saya kutip di dalam web ya. Kemudian jamaah sekalian ada bagaimana mencegah virus corona, ada banyak saran diantaranya di dalam web saya kutip diantaranya ya menghindari pergi ke tempat yang ramai itu ya, nggak usah ke mall dulu, nggak usah ke konser musik, nggak usah ke lapangan sepak bola nonton bal-balan ya dan sebagainya. Sampai kemarin di Jakarta khususnya disarankan tidak sholat Jum'ah ya. Jadi begini ya, saya yang heran itu kemarin begini, di Istiqlal itu tidak ada sholat Jum'ah. Tapi mengapa di sana tetap ada sholat jamaah jumlahnya ribuan, sholat zuhur? Kan aneh. Kan sebenarnya sholatnya 2 rakaat aja, ditambah khutbah 10-15 menit kan sudah sama dengan Jumat. Kenapa dihilangkan? Sedih saya melihat itu. Aneh ya? Menghilangkan sholat Jumat itu artinya menghilangkan juga sholat jamaah di masjid. Sholatnya di rumah, bukan di masjid. Kan aneh. Kan sama-sama kumpulnya. Aneh. Jadi memang yang tidak boleh sholat di musola itu yang sakit. Maka kalau anak-anak kita, saudara kita yang sakit atau saudara sakit, lebih baik sholatnya di rumah. Kalau sakit ya, sakit batuk flu berat di rumah sholatnya. Tapi kalau sehat di masjid. Ya, termasuk Jumatan itu yang tidak boleh itu yang sakit, bukan yang sehat. Jadi yang sehat tetap di masjid. Ya. Kan kita yakinlah, ya, yakinlah kepada orang-orang Allah itu mencintai orang-orang yang taat kepadanya dan Allah akan melindungi. Kemudian menggunakan masker ketika keluar, tapi ada yang menyebut masker itu untuk orang sakit, orang sehat nggak usah perlu masker misalnya. Maksudnya orang sakit itu supaya virusnya tetap di dalam dirinya bukan menyebar. Kemudian macam-macam mencuci tangan ini dengan air sabun, hand sanitizer ya. Nanti ini juga disinggung di dalam sholat. Sholat itu adalah syaratnya bersih suci. Kita setiap wudu pasti cuci tangan, pasti itu. Dan cucinya 5 kali minimal kan. Maka saya sering sarankan wudu itu kalau bisa jangan hanya 5 kali mau sholat, tambah sebanyak-banyaknya. Misalnya setelah mandi biasakan wudu ya. Kemudian
Misalnya lagi setelah BAB, BAK, kalau memungkinkan wudhu. Mau sholat atau tidak sholat, wudhu lagi. Setelah BAB, wudhu. Setelah BAK, wudhu. Kalau memungkinkan. Kemudian kita diajarkan oleh Nabi SAW dalam adab makan. Itu salah satu poinnya, sebelum makan cuci tangan. Walaupun makannya dengan sendok, tetap cuci tangan. Nah kalau makannya 3 kali kan, sholatnya 5 kali, sudah 8 kali. Tambah 2 kali mandi, itu sudah 10 kali kita sehari itu cuci tangan. Ya, kalau tambah dengan wudhu, lo mau 15 kali bisa itu sehari semalam. Cuci tangannya. Jadi ajaran cuci tangan itu bukan karena hanya ada corona, enggak. Itu sejak Nabi SAW cuci tangan itu sudah diajarkan. Kan kalau kita hitung tadi bisa aja 10-15 kali saya. Nah, jangan menyentuh muka mulut sebelum cuci tangan karena ada virus di sana ya. Jangan kontak hewan karena virus juga ada dalam hewan. Bahkan virus corona itu diindikasikan dari hewan kelelawar dan yang lain. Masak daging ya harus matang betul ya. Karena dalam daging itu juga banyak virus juga ya. Pada waktu bersin hati-hati ya, ditutup ya dengan tisu atau apa, kemudian tisunya dibuang dan sebagainya. Ya. Kalau ada gejala batuk ya segera diobati ya. Dulu diobati. Salah satu obat tuntunan Rasul itu ketika wudhu. Ya, saya kira pernah saya sampaikan. Jadi ketika wudhu itu, ketika kita berkumur, membersihkan mulut, sekaligus juga menghirup air ke hidung kita. Jadi air bersih untuk wudhu itu masukkan ke hidung, disedot masuk, kemudian dibalikkan keluar, semprotkan keluar dengan keras mungkin. Dan itu Nabi ngajari 5 kali dalam setiap awal wudhu. Dengan nyemprot itu insya Allah virus di hidung hilang, keluar semua. Kalau keluar semua insya Allah ya atas kehendak Allah kita terhindar dari flu. Karena sarang virus itu salah satunya ya di hidung kita. Kita flu pilek itu karena virus ngumpul di hidung kita. Kalau kita semprotkan virus itu hilang semua. Insya Allah sehat. Maka kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hindari berdekatan itu jaga-jaga aja ya. Ya, jadi kalau salaman gimana ya lihat orangnya. Kalau salaman dengan orang sehat nggak apa-apa, tapi dengan orang sakit ya harus dijaga. Kalau kita masuk masjid memang disarankan begini. Kalau yang sakit sholat di rumah tadi kan gitu. Jadi yang datang ke masjid musala itu orang-orang sehat, orang-orang bersih. Karena masuk musala masjid itu memang harus wudhu, harus bersih. Sehingga apa-apa kita salaman dengan sesama jamaah di masjid nggak masalah. Ya. Jadi kita asumsikan aja, ya masuk sudah wudhu dalam keadaan bersih, ya insya Allah terhindar dari virus. Nah ini beberapa saran. Kemudian jamaah sekalian, sekarang ini virus corona sudah menjadi musibah. Disebutkan di Al-Hadid 22 dan nanti ada 23. Ini pernah kita bahas. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi, tidak pula dalam dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi apapun musibah itu sudah ditulis. Bahkan tidak hanya musibah, semua yang ada, semua peristiwa itu sudah ditulis oleh penanya Allah sebelum alam ini diciptakan. Jadi Allah awalnya menulis dulu skenario kehidupan manusia, skenario kehidupan hewan, skenario kehidupan tumbuhan, skenario kehidupan bumi, ya, angin, air dan sebagainya. Tulis semua. Ya. Termasuk tadi ada virus-virus juga sudah ditulis itu. Ya. Dalam hewan ada virus, dalam binatang BABI ada virus dan sebagainya. Penyakit dan sebagainya.
Nah, itu sudah ditulis semuanya, termasuk peristiwa apapun. Hanya manusia tidak tahu atau belum tahu tulisannya pena Allah itu sebelum terjadi. Manusia itu tahunya kalau sudah terjadi. Nah, sekarang ini sudah terjadi, menyebar virus corona di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Inilah yang ditulis penanya. Ya, menyebarnya karena apa ya, ada prosesnya. Itu semuanya sunatullah. Allah ciptakan virus. Ya, kalau orang tidak berikhtiar, virus akan menyerang orang, jadi sakit orangnya. Kalau dia nggak tahan, bisa mati. Itu sudah sunatullahnya begitu. Ya. Nah, tinggal sekarang ikhtiarnya. Tapi kalau manusia bisa berikhtiar, dan kemampuan ikhtiar manusia itu pun juga kemampuan dari Allah. Allah memberi kita otak berpikir, ada ilmu, belajar ilmu tentang virus. Belajar ilmu tentang obat yang mengatasi virus. Itu ada ilmunya semua, bisa dipelajari. Semuanya itu ilmunya Allah. Tinggal manusia belajar apa? Ayat berikutnya kami jelaskan yang demikian itu, sahabat terjemahnya, bahwa semuanya musibah itu sudah ditulis di kitab Lauh Mahfuz, sudah ada semuanya. Ya. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Artinya nggak usah sedih kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan cita-cita. Saya kira semua orang itu pengennya sehat kan? Kalau ada orang, saya pengen sakit, mosok sehat terus, pengen sakit sing berat, minta ke duit, mosok rata turun ke rumah sakit, tak pengen sakit. Ya kalau ada orang gitu gak normal, itu kita sebutnya orang itu. Secara normal orang itu semuanya pengen sehat, tapi nyatanya juga ada sakit kan? Ya. Secara normal orang itu pengennya kecukupan, sandang, pangan, pakan, kecukupan, ya orang keluwen. Tapi nyatanya banyak orang yang keluwen, ya. Semua orang itu pengen pinter lah, pengen bahagia ya. Tapi nyatanya kesedihan juga ada. Tidak pintar juga ada. Ya. Jadi ada hal-hal yang ya saya kira banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Seorang pedagang misalnya sehari pengen minimal 1 juta lah. Targetnya sehari dapat 1 juta. Tapi nyatanya kan tidak selalu dapat. Ada yang dapatnya 500, 600, 300 dan sebagainya. Tidak sesuai harapan. Ya. Nah kalau menghadapi itu tidak sesuai harapan, nggak usah terlalu sedih. Uang itu sudah ditulis oleh penanya Allah. Dan sebaliknya lanjut. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Sebaliknya, kalau kamu mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan, sesuai cita-citamu, nggak usah terlalu gembira. Wong wis ditulis karo penanya. Ora usah lebih. Seneng ya seneng tapi enggak usah lebih. Ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat 24 itu kelanjutan penjelasan muhtalin fahur itu apa, nanti dibuka sendiri ayat 24. Satu lagi di Asy-Syura ayat 30. Ini nyambung ayat 31 juga, tapi tak kutip yang 30 aja. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Virus penyakit itu ya karena olah manusia. Dilarang makan makanan daging binatang yang diharamkan. Ya, di dalam hewan banyak virus. Haram daging babi masih ada yang makan. Ya. Jadi termasuk makan kelelawar, makan ular, makan tikus. Itu kan sumber virus sebenarnya. Ya kalau dimakan ya udahlah masuk ke orang itu. Kalau orang itu nyentuh orang lain ya pindahlah virus ke orang lain.
Kalau dikumpul orang banyak ya pindahnya lah. Akhirnya virus berhijrah kemana-mana. Ya. Kalau orangnya pergi keluar, ya ikut keluar lah. Dari luar masuk itu masuklah, akhirnya menyebar. Ya, Indonesia awal-awal cuma 2-3 orang, sekarang sudah 300 lebih. Ya. Bahkan kata berita dulu ya alam ya. Ada yang bilang di Cina itu sebenarnya aslinya sampai puluhan ribu yang kena, tapi mungkin yang muncul di berita cuma sekian ribu aja. Jadi ya tangan manusia lah. Ya. Kita sakit itu dilacak. Kalau kita sakit tolong dilacak. Kenapa sakit? Ada something wrong di dalam diri kita. Ya, ada yang salah dalam diri kita. Mungkin kita kerja terlalu keras karena saking senengnya duit gitu. Kerja wes entekan nanti tenaganya yang entekan. Padahal tubuh ini punya hak untuk istirahat. Istirahatnya kurang ya. Punya hak untuk makan bergizi tapi makannya sak-sai. Kemudian sakit mah perut dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada penyakit itu introspeksi aja. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ya. Musibah yang lain juga ya. Banjir, tanah longsor itu juga sebenarnya manusia. Nah jemaah sekalian, ini hadis tentang bencana yang pernah saya sampaikan. Ada 2 hal yang Allah segerakan hukumannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Artinya apa? Balasan siksanya tidak usah nunggu alam kubur, tidak usah nunggu alam akhirat, dibayar cash jreng saiki nang dunya. Jadi Allah kasih balasan virus corona itu ya karena kezaliman manusia. Ya, kan nyembah Allah ya ora gelem, malah golek Tuhan lain nih. Ya. Tadi kan tidak percaya pada ayat tadi An-Nisa 3738 tadi. Ya, wasa korina teman yang buruk. Ya, virus corona itu virus corona itu teman yang buruk. Mengapa teman buruk itu muncul? Ya karena rentetan 3738 An-Nisa. Karena bahil pelit medit, ya. Karena menyembunyikan nikmat Allah, tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Karena memang tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada hari akhir. Ya. Kalau infak ngasih orang itu karena pamer riya. Dan dijadikan kayak pahlawan dan sebagainya. Dan itu sudah terbuktinya ada di dunia ini, sehingga kalau Allah menurunkan virus corona ya itulah tanda Allah sesuai ayat ini tadi. An-Nisa 3738. Ya karena ada kedzaliman, Nabi mengatakan kedzaliman di sini. Penyesatan. Semua bentuk kemaksiatan adalah kedzaliman. Ya. Orang yang tidak mau taat kepada Allah zalim. Ya, kesesatan. Ya. Kalau ingin mendapatkan petunjuk ya taat pada Allah. Kalau tidak mau taat pada Allah dia itu zalim, tersesat. Itu kedzaliman itu bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Ya. Jadi orang yang melanggar perintah Allah itu zalim. Orang yang melaksanakan larangan Allah itu zalim. Ya kayak tadi lah. Makan binatang haram dilarang kan. Tapi dilakukan itu kezaliman. Dilarang berjudi, nekat berjudi. Ya, dilarang zina tetap zina, itu kezaliman. Dan itu di dunia sudah merata kayak gitu. Ya, jadi kita nggak usah kaget kalau Allah memberikan balasan bayar cash sekarang. Karena ayatnya ada, hadisnya ada. Yang kedua durhaka pada orang tua ya, anak-anak jangan sampai durhaka pada orang tua. Nanti balasannya hidup susah di dunia, nyari kerja sulit, nyari jodoh sulit, loro-loronan dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Jangan sekalian, Nabi menyatakan ini masya Allah luar biasa hadis ini. Rasul amri al-Islamu wa amuduhu sholatu wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara itu Islam. Satu. Tiangnya itu pilarnya, pilar perkara adalah sholat. Kemudian puncaknya, ya, puncak yang paling tinggi itu adalah jihad. Jihad itu maknanya adalah berusaha keras, bekerja keras, belajar keras, usaha keras, ikhtiar sungguh-sungguh. Ya. Kerja ikhlas,
kerja cerdas dan kerja keras. Ikhlas karena Allah, cerdas itu karena punya ilmunya. Kerja keras, sungguh-sungguh, serius jihad. Yaitu 3 kerja yang menjadi satu ya. Kita kerja ikhlas karena Allah, kerja cerdas karena kita punya ilmunya, jangan ngawur. Ada pertimbangan ilmunya. Profesional istilah sekarang itu. Kerja cerdas. Sama kerja keras, sungguh-sungguh, serius, teliti, sungguh-sungguh. Ya. Jadi jangan leda-lidi sak penake dhewe kalau gitu. Nah, ini jamaah sekalian, pokok perkara itu Islam. Islam itu sebagai adin yang dulu pernah saya sampaikan. Islam itu sebagai adin. Adin itu maknanya banyak. Kalau saya peres, adin itu adalah way of life. Islam is way of life. Kemudian ada sementara ulama berpendapat, saya dapat ilmu juga dari beliau. Islam itu tidak hanya way of life, tapi juga way of death. Islam is way of life and way of death. Islam itu cara hidup dan cara mati. Cara hidup itu bagaimana seharusnya hidup menurut Allah yang maha hidup. Sejatine urip kuwi urip miturut sing gawe urip. Ora urip sak geleme udile nafsune dhewe. Ya, itu way of life. Jadi cara hidup tubuh kita itu mengikuti maunya Allah. Mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir itu cara-caranya Allah. Itulah kita hidup dengan itu kan. Way of death, cara mati artinya cara menyiapkan mati. Hidup sesudah mati kita siapkan. Cara ketika mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Itulah way of death. Menyiapkan mati dan mati husnul khotimah dalam keadaan muslim, nanti hidup sesudah mati mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi Islam itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah itu way of life, Islamic way of life, cara hidup Islam, dan Islamic way of death, ya, cara mati yang Islam, menyiapkan hidup sudah mati. Itulah pokok perkara itu di situ. Islam itulah cara hidup, dan hidup kita itu di mana-mana. Maka di mana-mana kita bawa Islam. Jadi jangan merasa Islam kalau pas di musala di masjid, enggak. Keluar dari masjid masuk pasar, bawa Islam ke pasar. Keluar masjid masuk lapangan sepak bola, bal-balan, bawalah Islam ke lapangan sepak bola. Ya, keluar ke pasar belanja, bawa Islamnya. Setelah belanja masuk ke dapur masak, bawa Islam ke dapur. Ke toilet bawa Islam ke sana. Kita hidup bawa Islam. Itulah way of life. Kemudian tiangnya adalah sholat. Ini sudah sering kita bahas. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya ad-din. Islam itu ad-din kan. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya ad-din. Faman aqamaha, siapa yang menegakkan sholat, faqad aqamaddin, dia menegakkan agamanya, menegakkan ad-dinnya itu, way of life tadi. Menegakkan way of life, menegakkan way of death, sholatnya tegak. Ya. Faman tarabaha, siapa yang meninggalkan sholat, faman faqad hadamatin, maka sungguh dia merubuhkan ad-din. Jadi cara hidup, cara matinya akan rubuh kalau tidak sholat. Ya. Kemudian puncak tertingginya adalah jihad. Artinya semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi cara hidup, cara mati, menegakkan kehidupan itu dengan sungguh-sungguh. Urip ki ora dolanan. Urip kuwi sing tenanan. Ya. Urip kuwi sing tenanan, ora dolanan. Hidup itu harus serius, sungguh-sungguh. Ketika kita sholat itu kan harus serius, konsentrasi, sungguh-sungguh. Ojo dolanan sholat. Sholatnya rasa. Sholat itu kehidupan. Kalau kita sholat itu sungguh-sungguh serius,
maka hidup itu harus sungguh-sungguh serius. Nah, jemaah sekalian, ini sampai disampaikan juga di Al-Baqarah 153 bahwa perintah kepada orang beriman supaya menggunakan sabar dan sholat sebagai penolongmu, termasuk menghadapi virus corona melalui sholat kita. Sholat itu ngajari bersih, resian gitu. Solusinya dalam sholat ada doa kepada Allah. Allah itu sang pencipta virus corona. Dia yang mengatur virus itu. Mau berhenti kapan, mau apa, dia yang ngatur. Maka kita mintanya ke dia. Ya, mintanya ke dia. Ya, walaupun ada obat, walaupun ada dokter, itu adalah bagian dari sunatullah. Ya. Bagian dari sunatullahnya untuk mengatasi harus ada obatnya, harus ada ahlinya. Itu bagian dari sunatullah. Nah, kita minta tolong dengan sabar dan sholat. Kemudian ini sudah sering disampaikan, hakikat sholat menghadapkan jiwa. Ini agak cepat saja. Nah, fungsi sholat menghadapi mencegah corona itu fungsi komunikasi. Ya, sholat itu fungsinya untuk komunikasi. Artinya apa? Komunikasi vertikal kepada Allah. Kita doa pada Allah supaya virus corona, ya Allah, mohon hentikan sebelum Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Doa pada Allah. Kemudian komunikasi horizontal kepada sesama manusia. Ya, orang yang duitnya banyak bantu itu. Ini sudah banyak itu. Jadi hikmahnya virus corona itu banyak terbuka hatinya untuk mengambil duitnya bantu. Orang-orang kaya sudah mulai itu kumpul itu di berita itu seluruh dunia itu. Ya, ada artis-artis Korea bantu sampai 1 miliar 2 miliar karena memang duitnya banyak. Ya, itu membuka hatinya. Ya, jadi hikmahnya virus itu terbuka manusia untuk membantu orang lain. Ya, jadi kalau sehat jangan sendirian, ngajak orang banyak. Itu ajaran Islam. Kalau sejahtera tidak sendirian, ngajak orang banyak. Itu komunikasi. Itu sholat fungsi komunikasinya itu berdoa pada Allah. Itu yang komunikasi vertikalnya. Itu yang kita sebut dengan sholat ritual. Dan sholat aktualnya komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Fungsi pendidikan artinya kita bersikap bijak terhadap corona. Ya. Para dokter ahli virus nasihatnya kita perhatikan. Kadang-kadang Masya Allah ya, semoga Allah membalas para dokter perawat yang betul-betul berjuang ini apa. Mereka kan punya ilmu tentang virus, menyarankan begini-begini, tapi kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya. Bijak, ya artinya punya ilmu menghadapi corona itu. Ada cara-cara. Selama ini cara-cara yang kita sudah dengar ya, dengan mencuci tangan misalnya ya, kemudian menghindar dari kerumunan penyebaran. Seperti juga nasihat Nabi ya, jadi menghadapi penyakit itu, kalau penyakit di satu daerah, satu tempat, Nabi sarankan orang di dalam tempat itu tidak boleh keluar. Dan orang yang di luar dari itu nggak boleh masuk, ya. Yang istilah sekarang lockdown, ya. Ada orang yang menolak lockdown ya, padahal itu nasihat Nabi. Naudzubillah, Nabi kok ditolak, astagfirullah. Ya. Kemudian ini fungsi pendidikan bijak. Kemudian fungsi integrasi sholat. Integrasi itu menyatukan jamaah kerjasama mencegah corona itu. Tidak sendiri-sendiri, ya. Maka mencegah corona itu semua rakyat bangsa ini, jangan hanya para dokternya enggak, pejabatnya enggak, rakyat juga. Jadi kalau rakyat itu, maka ini diliburkan, anak-anak diliburkan itu supaya di rumah aja, jangan diliburkan malah meliburkan piknik kemana-mana, itu menyebar kan gitu. Anak-anak diminta belajar di rumah supaya tidak kerumunan banyak. Malah keluar dolan itu, ya. Jadi selama libur jangan anak-anak jangan biarkan dolan kemana-mana, ya. Jadi ini jamaah. Jadi tanggung jawabnya kita bersama semua rakyat ini, yang sehat juga semua bertanggung jawab,
Ya, jadi yang sehat-sehat membantu yang sakit supaya tidak menyebar penyakitnya. Ya. Kemudian yang sakit juga tahu diri, jangan sampai menyebarkan penyakitnya ke orang lain. Itu kan nasi kerjasama. Itu ajaran jamaah Islam begitu. Itu fungsi integratif sholat, yaitu berjamaah bersama-sama menangani corona itu. Ada fungsi pencegahan jelas, ya. Sholat itu mencegah dari kemungkaran. Dan virus corona tadi katakan sa'a qorina, virus corona sa'a qorina, sahabat buruk. Sahabat buruk itu karena tadi pelit, medit, ateis, ya, komunis dan sebagainya, tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini fungsi pencegahan. Kemudian ini yang pernah saya sampaikan, ya. Jadi sholat itu simbol kehidupan, tahapan kehidupan. Ada banyak ajaran kebaikan yang harus diamalkan dalam kehidupan, termasuk kita berusaha mencegah, mengobati corona itu adalah memang refleksi dari ajaran sholat kita. Ya kayak tadilah, cuci tangan itu ajaran sholat, menjaga kebersihan itu ajaran sholat, ya. Berjamaah bareng-bareng mengatasi corona itu juga ajaran sholat, ya. Nah, itulah hubungannya sholat dengan corona, ya. Jadi jangan dikira nggak ada hubungannya. Oh, akrab sekali hubungannya. Tapi ya itu tadi, sholat dipahami kemudian diamalkan. Nah, jamaah sekalian, ini yang pernah saya sampaikan, simbol kehidupan, ya. Jadi satu rakaat menggambarkan 360 derajat, ya, yang itu lingkaran itu adalah kehidupan, ya. Jadi 360 derajat totalnya itu seperti kehidupan tata surya. Itu makrokosmos. Kalau mikrokosmos ya di dalam inti atom itu ada proton, neutron dikelilingi elektron. Itu di mikrokosmos. Ini yang makrokosmos galaksi juga demikian. Ya, di Mekah itu juga Ka'bah ada melingkar juga. Ini juga sudah saya sampaikan. Tapi intinya yang pertama aja saya komentari, orang bertakwa, ciri sholat itu ciri orang bertakwa. Orang takwa itu yang menjaga dirinya. Jadi kalau kita menjaga diri supaya selamat, sehat, sehingga ibadah lancar, itulah orang takwa. Termasuk menjaga kesehatan, menjaga diri dari virus corona supaya tidak terjangkiti, supaya sehat, menjaga orang lain sehat, menjaga diri kita sehat. Jadi kalau sehat jangan sendirian, sehat itu berjamaah. Ojo sak geleme dewi. Ya. Jadi kayak misalnya ada supir nggak tanggung jawab gitu. Mau kecelakaan loncat dili, penumpangnya ditokne wae. Sing korban penumpangnya dhek selamat dulu. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jadi berjamaah itu ajaran sholat, ya. Dan ajaran yang lain, ya. Ya, kalau kita nggak syukur jadi virus corona kan, ya, nggak sholat kemudian karena kita ingkar pada Allah, ya, dan sebagainya. Jadi menyalahi pentingnya sholat itu juga bahaya, ya. Kemudian jamaah sekalian, ini sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan tentang menegakkan sholat. Kemudian sholat khusyuk sudah sering saya sampaikan, dalam suara, pandangan mata, gerakan, bacaan, pikiran dan sebagainya. Kemudian kita ambil di bacaan sholat yang paling sudah kita bahas tentang takbir. Ya, takbir itu mengindikasikan tawadhu, tidak sombong. Maka takbir itu adalah selain Allah kecil, termasuk virus corona. Artinya kecil jangan diabaikan, tapi kita atasi. Jadi jangan sampai kita membesar-besarkan corona tapi mengecilkan Allah. Ya, takut corona nanti sholat misalnya, itu naudzubillah. Ya. Nah, kemudian sujud itu tawadhu, ya. Ada kepemimpinan, tawadhu, perhatian ke bawah. Ya. Jadi ngurusi ke bawahnya gimana. Solidaritas sosial itu sujud ngajari begitu. Dan itu diwujudkan dalam pencegahan corona, mengatasi corona dengan ajaran sujud itu. Terakhir adalah janji kita di dalam akhir sholat, ya. Jadi assalamualaikum, selamat damai untuk kamu.
warahmatullah, kasih sayang untuk kamu, barakatuh, berkah Allah untuk kamu semua di kanan kiri semuanya itu. Nah, ini diwujudkan untuk memberantas corona. Jadi pemberantasan corona itu ya dengan semangat salam ini. Ya, jadi kalau menyelamatkan jangan menyelamatkan sendiri, menyelamatkan orang lain juga. Kasih sayang ke orang lain, membantu misalnya. Ya, paling tidak kita ikut mencegah penyebaran misalnya. Ya kayak tadi kita cukup di rumah, nggak usah dulan kemana-mana. Ya, kalau dulan ke masjid musola aja misalnya. Ya, cuci tangan dan sebagainya itu adalah dalam rangka mewujudkan salam. Baik, saya kira itu yang bisa kita kaji. Kalau ada pertanyaan, Mas Dono. Kalau semuanya mengaku sama maka yang tadi biasa yang tadi di rumah aja, berarti perlu ada masjid ditutup juga atau orang agak menjauh Ya begini ya. Yang namanya ikhtiar usaha itu harus karena ikhtiar itu memang menjadi bagian dari tawakal. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Tapi kadang-kadang dalam ikhtiar manusia itu sosok lebih-lebihan. Lebihnya itu yang tidak boleh. Apalagi sampai ingkar, naudzubillah ya. Jadi saking takutnya sama corona nggak mau sholat, ya. Malah muni-muni karo Gusti Allah. Piye to Gusti Allah karepe piye? Kayak tadi Al-Baqarah tadi kata orang kafir tadi. Iki karepe apa kok nggak nyiptakan corona bareng. Bikin susah aja Gusti Allah. Jadi Allah itu tahu malah muni-muni karo Gusti Allah. Ya, onek-onek Gusti Allah, muni-muni nang Gusti Allah. Naudzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu lebih namanya. Ya. Jadi jangan sampai virus corona itu merusak silaturahim. Ya. Tinggal caranya itu tadi ya. Yang memang merasa sakit cukup di rumah, nggak usah ke masjid. Ya. Mengurung di rumah. Tapi kalau sehat ya nggak apa-apa ke masjid sih. Ya. Nah kalau masalah salaman memang ya mulai selektif juga. Kalau kita salamnya di dalam masjid, insya Allah selamat lah. Wong kita saudara kita itu orang masuk masjid itu orang bersih. Tapi kalau di luar, nah itu hati-hati. Sing dijak salaman sopo. Kalau di luar umum gitu ya, itu hati-hati. Termasuk kita bersentuhan itu ketika di jalan kemana-mana itu harus hati-hati memang iya. Karena kita nggak tahu orang lain itu siapa apa nggak tahu. Tapi kalau sudah kita jamaah kan udah tahu. Ya. Jadi memang di luar itu harus hati-hati. Makanya kerumunan massal itu tidak boleh. Nah untuk yang sholat Jumat kemarin itu sebenarnya yang dilarang itu di tempat yang memang sudah KLB besar. Kayak Jakarta oke lah. Nggak usah Jumatan. Tapi kalau nggak usah Jumatan ya sholatnya di rumah. Bukan seperti yang Istiqlal kemarin, ya, tetap mengumpulkan tapi sholatnya zuhur. Kan sama-sama mengumpulkan. Maka kemarin saya kaget, kok iso? Ya. Sebenarnya kemarin jamaah sholat zuhur di Istiqlal itu kan nggak usah 4 rakaat, sholatnya 2 rakaat saja, ditambah khutbahnya 10 menit, 15 menit selesai. Perkara nanti softnya agak direnggangkan, oke lah. Ya, nggak apa-apa, direnggangkan nggak apa-apa, dileti seorang. Tapi kemarin kan juga tetap ngumpul ribuan orang dalam sholat zuhur itu. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai virus corona itu apalagi mendangkalkan akidah. Ya, ada banyak teman-teman saya juga di kampus yang juga merasa wah ini hati-hati ini, jangan mendangkalkan akidah. Ya, lebih percaya pada virus corona daripada kepada Allah, naudzubillah. Ya. Jadi ketakutannya berlebihan. Ya. Jadi ada yang menulis ya sampai Habib Syekh lah lihat tulisannya.
Habib Syekh itu juga menyarankan jangan sampai takutnya pada virus corona itu mengalahkan takut pada Allah. Alhamdulillah, jangan sampai. Ya, itu pendangkalan akidah. Ya, itu kan misinya komunis kan begitu. Ya, sudah tahu lah Tiongkok, Cina itu negara komunis. Ya, jadi misi komunis itu yang memisahkan tadi la yu'minu billah tadi, tidak iman pada Allah, tidak iman pada hari akhir, tidak bertuhan, tidak mengakui kekuasaan Allah. Wah, ini hanya sekedar keduniaan aja misalnya. Ya. Jadi mengandalkan kemampuan manusia, Allahnya dilupakan misalnya. Ya. Sehingga nggak usah doa, nggak usah sholat. Naudzubillah, itu misi-misi komunis itu. Ya. Jadi sehingga komunis itu kan mengatakan agama itu racun kehidupan kan gitu. Ya. Ini bahaya. Jangan sampai virus corona itu ya itu mendangkalkan akidah, memalaskan ibadah, naudzubillah. Ya. Itu masalahnya. Any other question, please? Yang lain kalau ada. Oh ya, benar. Berkaitan dengan seseorang yang kondisi sakit Bapak. Ya. Ada beberapa orang itu yang memaksakan diri untuk tetap istiqomah di masjid walaupun keadaannya sakit. Ya. Sehingga dia beranggapan saatnya saya mati, mati saya di masjid. Ya. Terus kaitannya dengan isolasi diri. Ya. Ya, ketika kita sakit jangan sampai saudara kita yang lain tertular sakit kita. Ya. Ini pilihannya gimana nih Bapak? Ya. Antara menjaga jangan sampai saudara sakit dengan menjaga istiqomahan untuk tetap taat berjamaah. Ya. Kalau dalam keadaan seperti itu ya memaksakan ke masjid sakit itu egois. Egois. Karena menyebar penyakit ke saudaranya. Nggak mau tahu dengan saudara. Ya ini aku tambah rendah. Mindset pola pikirnya kita ubah begini. Kita sakit kena virus masuk ke tubuh kita sehingga sakit itu perintahnya Allah. Ya. Allah memerintahkan virus masuk ke tubuh si A, kemudian si A jadi itu perintahnya Allah. Sama dengan perintahnya Allah mendirikan salat. Ya. Jadi kita sakit itu tidak lepas dari qadarnya Allah. Tidak lepas dari kekuasaan Allah. Ya. Maka itu yang kita sadari. Aku sakit itu karena kehendaknya Allah. Loh, kalau saya nanti ke masjid nyebar penyakit yang sakit sedulur itu kan. Mosok loro ngejak wong akeh. Ngejak wong akeh itu sehat, ora loro. Ya, kalau sakit jangan ngejak orang banyak. Kamu sendiri aja yang sakit. Ya. Nah, kalau sehat baru ngajak orang banyak sehat. Ya. Itu gini. Karena saya kira nggak ada manusia yang ingin sakit sengaja, nggak ada sih. Kalau ada ya dianggap nggak normal. Semua orang ingin sehat kok. Kalau semua orang ingin sehat, ya mari kita berjamaah dalam sehat. Ya, bukan berjamaah dalam sakit. Ya. Jadi sama dengan sukses. Sukses itu jangan sendirian, ngajak orang banyak. Lah kalau gagal itu dhewean wae. Ya. Jangan kemudian aku gagal kok dewi, aku tak berusaha lain tak gagal ke. Oh, jangan begitu. Ya. Jadi ya hemat saya tetap di rumah. Kalau memang sakit betul ya. Jamaah sekalian, ada hadis yang menyatakan begini isinya. Kalau seseorang sudah terbiasa dengan suatu kebaikan, kemudian suatu saat dia tidak melakukan kebaikan itu, maka ketika tidak melakukan kebaikan, pahala kebiasaannya tetap dibayar oleh Allah. Dia biasa ke masjid biasa, tapi suatu saat sakit belek seminggu nang omah sakit, itu selama seminggu tetap dibayar itu pahalanya ke masjid. Ya. Jadi mindset kita begitu. Kalau memang sakit betul, ya di rumah aja. Jangan nggak usah jumatan, sholat dulu di rumah. Jadi nggak usah jumatan, sholat di rumah itu saran bagi yang sakit. Tapi kalau daerahnya sudah banyak yang sakit, lebih baik semuanya yang sehat ngalah. Ya, yang sehat ngalah. Biasanya kan sudah jumatan. Sekali-kali ora jumatan ya ora apa-apa.
pahala Jumatnya tetap dibayar oleh Allah itu. Ya. Jadi mungkin sekali 2 kali nggak Jumatan. Dia memang rajin Jumatan. Tapi karena suatu hal walaupun saya sehat, ya udah saya solider. Ya, solider. Ya. Biar nggak tersebar. Ya udah saya sholat 2 di rumah. Ini bagi daerah yang betul-betul rawan. Tapi bagi daerah yang masih sehat, ya kita normal aja. Ya. Saya kira gitu. Mohon. Berkata pada Jakarta kemarin kan ada. Iya. Misalkan kerumunan sholat dilarang dikatakan, tapi di situ perdagangan pasar mall pabrik masih dibiarkan bekerja itu. Ya. Gimana perbedaan antara duniawi dan akhiratnya itu kok lebih mengedepankan duniawi? Ya. Makasih, ini menarik ini pertanyaannya. Kalau mau tanya Ya wes apa-apa. Diwakili ya. Zaman Panjaran ya oleh Ganjaran ya. Ini yang buat kita sedih sebenarnya. Sedih kita itu. Ya. Dunia diuyak-uyak-uyak padahal sudah diperingatkan virus. Jadi virus corona itu juga kalau kita ambil hikmahnya adalah mbok direm gitu, masalah keduniaannya. Ya, itu sedih ya. Jadi sholat Jumat dilarang padahal daerahnya sama ya. Podo-podo meluas penyakitnya, sholat Jumat dilarang tapi perdagangan masih jalan terus. Ya. Lu perdagangan gimana? Enggak oleh duit, lah engko mangane piye dan sebagainya. Lah kowe iman karo Gusti Allah ora? Sing ndadekke urip kowe iki sapa? Gusti Allah atau duit kan gitu. Itu pendakalan akidah, itu hati-hati. Kayak gitu tuh. Ya. Orang digiring untuk lebih percaya kepada harta, uang, keduniaan lah daripada pada Allah. Ini hati-hati. Ya tadi kembalilah An-Nisa 37 38 dikaji lah. Itu luar biasa masalah. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya kita sedih kalau melihat seperti itu. Ya sekali ya kalau gitu, kalau tadi di pasar perdagangan itu susah ya kita masalah aja, makanya di rumah aja, nggak usah. Makanya saya lihat kemarin di Jogja misalnya pasar Beringharjo Jogja itu sepi banget. Saya lihat di video teman saya, dia pedagang di Beringharjo, dia syuting itu sepi banget, sepi rana pun 12. Padahal sing dodol ya udah buka, sepi nggak ada anaknya juga. Dia setel videonya di TV. Ya. Jadi ya sebenarnya begini ya. Kalau misalnya mau tetap buka ya melihat situasi kondisi ya. Jadi situasi kondisi jangan sampai nanti dengan bukanya toko menyebarkan itu yang membuat kita sedih. Ya. Oke, saya kira itu ya tanggapan saya. Saya kira itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah lain waktu bisa disambung lagi. Kita tutup, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.